Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada awal tahun ini, tepat 1 Januari 2025, sebuah bom dalam mobil Tesla Cybertruck meledak di depan Trump International Hotel Las Vegas, Amerika Serikat. Bom tersebut menewaskan pengemudinya, yakni Sersan Kepala Matthew Alan Leavelsberger, seorang intelijen Amerika Serikat yang juga seorang veteran perang Afghanistan. Kemudian setelah diselidiki pihak kepolisian Las Vegas, mereka menganggap aksi tersebut adalah aksi bundir, bukan terorisme. Hal tersebut terbukti dalam catatan dan email yang tersimpan dalam komputer pribadi Sersan tersebut. Dalam email tersebut tertulis beberapa keluh kesah seorang veteran, juga beberapa isu politik dan sosial, seperti sebuah tulisan yang berbunyi, "Negara ini harus segera diselamatkan dari penyakit-penyakit negara." Namun, dari banyaknya catatan yang dibuat oleh Sersan Kepala Matthew, yang juga seorang intelijen Amerika Serikat, ada sebuah tulisan yang berbau intelijen dan bersifat rahasia, di mana dalam salah satu tulisan berbunyi, "Apa yang telah kita lihat dengan drone intelijen adalah penggunaan operasional sistem propulsi gravitasi yang faktanya didukung oleh pesawat Tiongkok di lepas pantai timur Amerika." Artinya, kemungkinan saat ini Amerika Serikat dan Tiongkok telah dapat memanipulasi teknologi gravitasi, entah propulsi gravitasi atau senjata gravitasi atau sistem kendaraan anti gravitasi. Yang artinya dalam tulisan tersebut ada dua probabilitas atau kemungkinan. Apakah benar itu sebuah catatan intelijen atau hanya tulisan biasa dan merupakan tulisan imajinasi dari Sersan Kepala Matthew? Karena seperti yang kita tahu, saat ini teknologi yang berhubungan dengan manipulasi gravitasi memang belum ada. Meski banyak teori-teori fiksi yang telah lahir sejak beberapa dekade lalu, seperti halnya kendaraan superluminal, warp drive, dan lain-lain. Tapi faktanya, hingga kini keberadaan teknologi manipulasi gravitasi memang belum benar-benar nyata. Tapi, jikapun benar adanya, artinya saat ini beberapa negara besar sudah memiliki teknologi tersebut, namun bersifat sangat rahasia karena sifatnya yang strategis dan berbahaya. Tapi jika benar, hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru. Seperti yang pernah dikatakan seorang pengusaha dan ahli software engineering terkemuka, yakni Mark Andreessen, di mana ia pernah mengungkap, jangankan sebuah teknologi, bahkan pengembangan matematika pun bisa saja dihilangkan dalam konspirasi oleh negara besar seperti halnya Amerika Serikat. Jika hal itu berpotensi untuk mengganggu stabilitas negara. Bahkan dalam era tahun 30 hingga 40-an, era penciptaan senjata nuklir, banyak persamaan-persamaan matematika yang dilahirkan dan ditemukan, kemudian tiba-tiba menghilang atau disembunyikan menjadi rahasia utama negara. Saat itu terjadi sebuah eksperimen atau penelitian yang sebelumnya telah dilaporkan dan diketahui bisa saja lenyap tak berbekas. Contoh, salah satu teori konspirasi modern fisika yang paling terkenal adalah tentang keberadaan gelombang skalar, yakni teori gelombang yang dihipotesakan membawa energi secara longitudinal, mirip dengan gelombang suara. 100 tahun lalu, Nikola Tesla pernah membahas gelombang ini, dan beberapa ilmuwan lain juga telah bereksperimen dengannya. Ya, dihipotesakan gelombang skalar ini dapat menghasilkan energi dari ruang hampa, dapat mentransmisikan sinyal jauh lebih baik daripada gelombang elektromagnetik, atau bahkan dapat digunakan untuk menciptakan senjata laser super kuat. Tapi kemudian secara misterius, keberlanjutan eksperimental model gelombang eksotik ini tiba-tiba menghilang, seperti memang sengaja dibungkam. Karena dikabarkan, jika nantinya gelombang skalar ini dapat direalisasikan, diketahui segala industri elektronik dan telekomunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik akan runtuh. Ya, selain keadaan di atas, Profesor Kardus juga akan menjelaskan probabilitas atau kemungkinan apakah memang benar teknologi anti-gravitasi itu nyata. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh relativitas umum, bahwa keadaan gravitasi dalam kelengkungan ruang waktu sebenarnya merupakan keadaan yang disebut sebagai medan tensor.
Dalam teori tensor klasik, setiap objek dengan muatan dan energi sama akan saling tarik-menarik, yang artinya setiap objek bermassa positif pasti akan tertarik oleh objek yang bermassa positif juga. Di alam semesta ini, seluruh objek yang kalian lihat, planet, matahari, asteroid, nebula, dan sebagainya, merupakan objek bermassa positif. Dalam teori tensor, semua materi tersebut memiliki tensor tegangan dan energi untuk saling tarik-menarik secara gravitasi, kecuali jika tiba-tiba ada objek yang bermassa negatif. Tahukah Anda, kemunculan massa negatif di dalam ruang waktu alam semesta merupakan berita buruk, karena jika ada sebuah sistem atau benda bermassa negatif, otomatis keadaan energinya pasti negatif. Seperti yang telah dijelaskan oleh persamaan massa dan energi E sama dengan mc kuadrat, bahwa massa dan energi adalah sesuatu yang sama. Ya, massa diibaratkan sebagai energi yang membeku dalam sistem, yang artinya jika sistem tersebut bermassa negatif, pasti energi yang menyusun massa tersebut juga negatif. Energi negatif merupakan keadaan energi yang jauh lebih rendah daripada energi ruang vakum atau ruang hampa. Diteorikan, jika energi negatif muncul dalam ruang hampa, keadaan ruang hampa di sekelilingnya akan meluruh menjadi benda tersebut. Benda itu sangat tidak stabil. Dalam teori fiksi warp drive Alcubierre, kendaraan propulsi antigravitasi yang dapat berakselerasi lebih cepat daripada cahaya, warp drive diteorikan menggunakan energi negatif dan massa negatif untuk memanipulasi ruang waktu. Kehadiran massa negatif akan membuat ruang di belakang kendaraan akan naik. Tapi karena warp drive dilengkapi oleh gelembung vakum, gelembung fiksi yang dapat mengurung materi negatif dan energi negatif hanya dalam gelembung. Karena jika tidak terhalang oleh gelembung, ruang hampa di sekitarnya akan ikut meluruh. Ya, jika massa positif dapat menciptakan medan tensor gravitasi, sebaliknya, massa negatif akan menciptakan keadaan anti-gravitasi. Meski massa negatif merupakan struktur teoritis yang belum berhasil ditemukan atau diciptakan dalam laboratorium. Namun, di awal usia alam semesta, ketika suhu alam semesta masih sangat panas dan encer, di era pemecahan simetri, diketahui saat itu medan Higgs, medan pembawa massa alam semesta, diketahui keadaan dasar awalnya terdiri dari energi negatif. Hal itulah yang membuat alam semesta encer kemudian terus mendingin dan meluruh hingga membentuk alam semesta saat ini, membagi massa-massanya pada setiap partikel hingga melahirkan interaksi nuklir dan sebagainya. Ya, dari sini kita bisa simpulkan secara teoritis teknologi anti-gravitasi memang sebenarnya cukup nyata, meski untuk saat ini sangat sulit direalisasikan. Entah apakah benar China dan Amerika Serikat sudah mampu menciptakan teknologi yang dapat memanipulasi gravitasi. Profesor Kardus juga cukup ragu, karena kenyataannya untuk menciptakan massa negatif dan energi negatif juga dapat mengurungnya dalam keadaan layaknya gelembung vakum. Sepertinya masih super sangat sulit. Ya, menurut teman-teman, apa benar teknologi anti-gravitasi telah benar-benar ditemukan? Silakan tulis pendapat Anda pada kolom komentar Profesor Kardus. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Las Vegas mengabarkan.